Shalom. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda. Terima kasih buat kesempatan yang diberi. Nah, mari tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan. Tadi saya coba pikir saya sudah sempat bawakan bagian pertama dari apa yang saya mau sampaikan hari ini. Tapi waktu saya cek dalam YouTube Anda, saya belum menyampaikan. Tapi it's okay, sebab ini tetap bisa menjadi berkat bagi Anda. Mari saya undang kita memperhatikan Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Alkitab berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, gambar dan rupa saya tidak punya waktu banyak menjelaskan pada Anda. Tapi kalau Anda pergi ke Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, Kejadian 5 ayat 3, di sana ada kalimat, maka setelah berusia 130 tahun, Adam memperoleh seorang anak laki-laki sesuai menurut rupa dan gambarnya. Jadi kata rupa dan gambar itu menunjukkan kepada anak. Jadi rupa dan gambar Allah berarti anak Allah. Sama-sama bilang, saya anak Allah. Anda lihat, bukan hanya Yesus anak Allah, Anda dan saya oleh karena pengorbanan Yesus dan Roh Kudus yang Dia beri pada kita, kita pun menjadi anak-anaknya. Sama-sama bilang, saya anak Allah. Jadi anak adalah pembawa DNA, anak adalah pembawa wujud, pembawa rupa dan gambar Allah. Saya punya 2 anak perempuan. Anak saya yang pertama mirip saya. Anda tanya kok bisa mirip bapak? Jawabannya gampang. Memang saya bapaknya, dia anaknya. Itu ya. Anak saya kedua mirip mamanya. Kok mirip mamanya? Iya, sebab dia mamanya dan dia itu anaknya. Bahkan waktu anak saya pertama lahir, papa dan mama saya lihat anak saya pertama, mereka ketawa dan mereka bilang, papa saya bilang, Don, ganti aja nama yang kamu beri. Saya bilang, kenapa? Ganti apa? Dia bilang, ganti dengan nama Donita. Saya bilang, kenapa Donita? Doni wanita. Sebab anak saya perempuan yang pertama. Jadi Anda lihat bahwa anak adalah pembawa wujud dan gambar Allah. Pembawa wujud dan gambar Allah. Jadi kita adalah pembawa DNA. Kalau orang mau mengenal Bapa surgawi kita, orang lihat kita. Oleh sebab itu kalau Bapa kita baik, kita juga harus baik. Kalau Bapa kita maha luar biasa, kita pun harus luar biasa. Kalau Bapa kita maha kudus, kita pun harus kudus. Kalau Bapa kita maha murah hati, kita pun harus murah hati. Sebab kita pembawa gambar dan wujud Allah. Persoalannya ada banyak orang protes dan berkata, ada banyak orang tidak mengikuti Tuhan Yesus, bukan karena Tuhan Yesusnya jahat. Ada banyak orang tidak mau mengikuti Yesus sebab pengikut Yesusnya yang jahat. Berarti kita seringkali menjadi pembawa gambar yang jelek dan buruk dari Bapa surgawi kita. Oleh sebab itu saya berdoa di tempat ini Anda dan saya menjadi sama dengan Yesus, jadi sama dengan Bapa kita. Dia baik, kita baik. Dia murah hati, kita murah hati. Dia setia, kita setia. Dia kudus, kita kudus. Nah, perhatikan. Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa, dia berkata supaya kamu berkuasa. Konsekuensi dari menjadi anak Allah adalah Anda dan saya diperintah untuk berkuasa. Sama-sama bilang, saya anak Allah. Sama-sama bilang, saya punya kuasa. Sekali lagi, saya anak Allah, kayaknya belum yakin ya gitu. Saya sama-sama bilang, saya anak Allah. Sama-sama bilang, saya punya kuasa. Oke, lihat kanan, lihat kiri, cari muka yang paling menderita, bilang sama yang paling menderita, kamu punya kuasa. Oke. Nah, hari ini saya mau bicara tentang key to the power. Kunci kepada kuasa. Nah, kunci kepada kuasa. Nah, saya mencoba untuk mematahkan kesalahpahaman, salah satu kesalahpahaman terbesar orang Kristen tentang kuasa. Orang Kristen banyak berpendapat bahwa semakin panjang dia berdoa, maka semakin besar kuasa yang akan dia miliki. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa kalau semakin sering dia berpuasa, maka semakin besar kuasa rohani yang dia miliki. Banyak orang Kristen berpendapat bahwa semakin banyak pelayanan yang dia miliki, maka semakin besar kuasa yang dia punya. Saya mau mematahkan pemikiran yang salah tentang itu.
Saya percaya kalau Anda temukan ada pendeta sakti begitu dalam tanda kutip, ada pendeta sakti berdoakan orang-orang sakit sembuh, bisa bernubuat, maka Anda pasti punya pendapat. Sebab ini yang ada dalam jemaat. Anda pasti berpendapat ini pendeta di rumah kalau tidak pelayanan, kerjaannya cuma tidur, bangun, makan, doa, baca Alkitab. Pasti Anda pikir begitu. Tidur, makan, doa, tidur, bangun, doa, makan, baca Alkitab. Kalau perlu tidak makan, cuma tidur, bangun, puasa, doa, baca Alkitab. Puasa, doa, baca Alkitab. Puasa, doa, baca Alkitab. Pasti gambaran Anda tentang pendeta sakti adalah seperti itu. Tapi hari ini saya mau patahkan pemikiran yang salah tersebut. Sebab saya mau menunjukkan pada Anda the key to the power. Kunci untuk melihat kuasa. Nah mari lihat Matius 28. Matius 28. Matius pasal 28. Matius 28 ayat 18. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ini yang Tuhan Yesus katakan. Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan, catat baik-baik, segala kuasa. Ketika dia berkata segala kuasa, berarti sudah tidak ada sumber kuasa lain selain dari Yesus. Setuju? Ketika dia berkata segala kuasa, berarti segala kuasa rohani di langit dan di bumi tidak ada pada tempat lain manapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama bilang dalam Tuhan Yesus. Jadi ketika Anda dan saya berpendapat bahwa kalau saya berdoa tambah panjang, maka saya akan punya kuasa makin besar, Anda dan saya mencoba membuat sumber kuasa baru yang akan menjadi rivalitas atau kompetitor dari Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata tidak lagi ada tempat lain di mana kamu bisa menerima kuasa selain daripada Dia. Sebab segala kuasa ada di dalam Dia. Kalau Anda berpikir bahwa doa bisa memberi kuasa, sebab jemaat berpendapat, kalau saya bisa berdoa 6 jam satu hari, saya pasti lebih hebat daripada jemaat yang cuma doa 1 jam satu hari. Anda pasti berpikir, sebab kalau saya bisa puasa 3 kali seminggu, saya akan lebih hebat daripada pendeta yang hanya berpuasa 1 hari 1 kali dalam seminggu. Sebab Anda berpikir semakin sering, semakin banyak saya doa, puasa, pelayanan, ibadah, baca Alkitab, maka semakin besar kuasa yang saya miliki. Salah, segala kuasa tidak ada di tempat lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperoleh kuasa sesederhana ini, tidak ada metode nomor 1, 2, 3, 4, hanya ada satu cara. Anda datang pada Yesus, Anda bersekutu dalam Yesus, Anda masuk di dalam Dia, Anda terikat dalam Dia, Anda terhubung dengan Dia, tidak ada di tempat lain. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Yang perlu Anda dan saya lakukan adalah datang pada Yesus. Tidak ada yang lain. Nah, coba Anda lihat, kalau begitu Pak Pendeta, Pak Doni, berarti saya tidak perlu berdoa lagi. Kalau begitu Pak Doni, Pak Pendeta, saya tidak perlu puasa dong. Kalau begitu Pak Doni, Pak Pendeta, saya tidak perlu datang ke ibadah dong. Kalau begitu Pak Pendeta, saya tidak perlu melayani Tuhan dong. Kalau begitu Pak Pendeta, saya tidak perlu melakukan aktivitas rohani apapun juga. Sebab Pak Pendeta berkata tidak perlu berdoa supaya menerima kuasa. Saya tidak bilang begitu. Saya berkata berdoalah. Tetapi jangan berdoa untuk mencari kuasa. Saya berkata berpuasalah, tetapi jangan berpuasa untuk menerima kuasa. Saya berkata beribadahlah, layanilah Tuhan, datang dalam pujian penyembahan, tetapi semua itu kita lakukan bukan supaya kita menerima kuasa. Kalau begitu untuk apa? Saya berdoa supaya saya terhubung dengan Yesus.
Saya berpuasa supaya saya terhubung dengan Yesus. Saya beribadah supaya saya terhubung dengan Yesus. Saya melakukan setiap aktivitas rohani supaya saya bisa ada di dalam Yesus. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat yang 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Paulus berkata, yang ku kehendaki. Artinya inilah yang Paulus inginkan. Inilah yang Paulus kejar. Inilah yang Paulus usahakan. Inilah yang Paulus pergumukan. Inilah yang menjadi tujuan dari semua aktivitas rohani yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa Paulus melakukan perjalanan misi? Kenapa Paulus harus pergi memberitakan Injil? Kenapa Paulus harus bersedia menderita dalam pemberitaan Injil? Kenapa Paulus harus ada dalam ibadah? Kenapa Paulus masih berdoa? Kenapa Paulus masih berpuasa? Kenapa Paulus masih membaca Alkitab? Dia berkata, sebab ini yang ku kehendaki. Pergumulan kita bukanlah pergumulan untuk menerima kuasa. Tetapi pergumulan Anda dan saya seperti Paulus, dia berkata, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Saya baca Alkitab bukan supaya saya terima kuasa, saya baca Alkitab supaya saya bisa mengenal Dia. Saya berdoa bukan supaya saya bisa menerima kuasa, saya berdoa supaya saya bisa mengenal Dia. Mengenal Dia, dan Paulus tidak berhenti di sana, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Kemudian dia berkata, dan persekutuan dalam. Sama-sama bilang, bersekutu dalam. Yang Paulus usahakan adalah yang kedua, dia bersekutu di dalam. Dalam penderitaannya supaya aku menjadi apa? Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang ku pergumulkan, yang ku usahakan, saya bayar harga yang begitu besar untuk hal ini. Satu, mengenal Yesus. Sama-sama bilang mengenal Yesus. Dua, bersekutu dalam Yesus. Sama-sama bilang bersekutu dalam Yesus. Dan tiga, menjadi serupa dengan Yesus. Sama-sama bilang menjadi serupa dengan Yesus. Sekali lagi, nomor satu apa? Mengenal Yesus. Nomor dua apa? Bersekutu dalam Yesus. Nomor tiga apa? Menjadi serupa dengan, belum semua. Nomor satu, mengenal Yesus. Nomor dua, bersekutu dalam Yesus. Nomor tiga, menjadi serupa dengan Yesus. Saya harus mengenal Dia, mengenal Yesus. Untuk apa saya mengenal Yesus? Supaya saya bisa bersekutu dalam Yesus. Apa arti bersekutu? Bersekutu berarti bersama-sama. Bersekutu berarti ada dalam satu persekutuan. Bersekutu berarti ada dalam persetujuan. Sama-sama bilang, persekutuan adalah persetujuan. Musuh dari sebuah persekutuan orang percaya adalah roh pemecah belah. Amin. Musuh dari persekutuan orang percaya adalah roh perpecahan. Musuh dari persekutuan orang percaya adalah ketiadaan kasih. Musuh dari persekutuan orang percaya adalah tiadanya roh kesatuan. Sebab persekutuan adalah persetujuan. Amos 3 ayat 3 ini ayat powerful banget, tapi seringkali hanya dibaca di waktu-waktu pernikahan. Sebab Amos 3 ayat 3 berkata, dapat kedua orang berjalan bersama-sama, bersekutu apabila mereka tidak sepakat. Mereka tidak ada dalam covenant, perjanjian, apabila mereka tidak setuju. Saya hanya bisa bersekutu dengan Yesus kalau saya lebih dulu setuju dengan Yesus. Bagaimana saya bisa setuju dengan Yesus? Makanya nomor satu, mengenal Yesus. Anda tidak bisa setuju dengan Yesus kalau Anda belum mengenal Yesus. Makanya nomor satu, Anda harus mengenal Yesus. Baru setelah itu Anda bersekutu dalam Yesus. Baru setelah itu Anda bisa menjadi serupa dengan Yesus.
itu pergumulannya, itu upayanya, itu usahanya. That's the key to the power. Itulah kunci pada kuasa. Makanya ayat 11, setelah itu baru ayat 11 berkata, Filipi pasal 3 ayat 11 berkata, supaya aku pada akhirnya beroleh, saya tambah, the power of resurrection. Kuasa kebangkitan dari antara orang mati. Kuasa adalah hasil dari persekutuan. Kuasa adalah hasil dari pengenalan. Kuasa adalah hasil dari keserupaan dengan Yesus. Disitulah kunci kuasanya. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal 8. Matius pasal 8. Oh, saya ingat ini. Sebentar, saya perlu cek lagi. Matius pasal 8. Oh Tuhan. Matius pasal 8 ayat yang ke-9. Matius pasal 8 ayat 9. Ini kisah adalah seorang perwira di Kapernaum satu kali datang pada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, di rumahku ada seorang hambaku yang kusayangi yang sakit. Bolehkah engkau menyembuhkan dia?" Tuhan berkata, "Let's go, mari kita pergi. Aku akan menyembuhkan dia." Perwira Kapernaum itu berkata, "Guru, tidak pantas engkau masuk, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Sebab satu, apabila orang Yahudi masuk ke rumah orang non-Yahudi, maka dia akan dicap buruk oleh orang-orang Yahudi lainnya. Makanya dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Kalau begitu, perkatakan satu patah kata saja. Dan apa yang dikatakan oleh, dan aku percaya hambaku sembuh. Apa yang dikatakan oleh perwira Kapernaum ini, kemudian dipuji oleh Tuhan Yesus. Dan dia berkata, belum pernah aku melihat iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel. Untuk melihat mujizat, Anda tidak perlu iman yang besar. Sebab Alkitab berkata, asalkan kamu punya iman sebesar, kamu bisa berkata pada gunung, maka gunung itu beranjak, gunung akan beranjak. Untuk melihat gunung beranjak, Anda tidak perlu iman besar. Sebab iman sebesar biji sawi bisa membuat gunung beranjak. Persoalan untuk membuat gunung beranjak itu bukan persoalan iman besar atau iman kecil. Tapi persoalannya ada pada ada iman atau tidak ada iman. Itu saja. Tidak peduli imanmu sekecil biji sawi, engkau tetap akan melihat mujizat. Tapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah memuji iman yang kecil. Dia hanya memuji iman yang besar. Amin. Dengan iman kecil, kamu bisa membuat gunung beranjak. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah memuji iman yang kecil. Dia hanya memuji iman yang besar. Yang membuat dia senang bukan iman yang kecil. Yang membuat dia bersuka cita adalah iman yang besar. Nah, lihat alasan kenapa orang perwira Kapernaum berani berkata, katakan sepatah kata saja maka hambaku sembuh. Lihat imannya. Lihat ayat 9, ayat 9, ayat 9. Dia mulai dengan kalimat ini, dan kalimat inilah kunci dari kuasa. Dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka dia mengerjakan ini. Perwira Kapernaum ini mengerti tentang kuasa. Sebab dia adalah seorang prajurit. Tapi dia berkata, aku mengerti arti otoritas kuasa. Sebab dia berkata ayat 9. I am a man under authority. Aku sendiri adalah seorang bawahan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya sendiri ada di bawah otoritas seseorang. Otoritas itu tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang saya pimpin di bawah saya. Tapi otoritas itu ditentukan dengan besarnya orang yang ada di atas saya. Otoritas bukan persoalan apa yang ada di bawah saya. Kuasa adalah persoalan siapa yang ada di atas saya. Kuasa tidak ditentukan oleh banyak jemaat yang saya miliki di bawah saya. Berapa sukses orang kaya yang ada di bawah saya.
Kuasa rohani ditentukan kepada siapa saya menundukkan diri di atas saya. Dan hanya ada satu sumber kuasa yang ada di atas kita, Yesus. Kisah Rasul 19, kayaknya belum talk chat, belum masuk. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat yang ke 13. Kisah Rasul 19 ayat 13. Anak-anak sekewa. Kisah Rasul 19 ayat 13. Saya mau Anda ngerti baik-baik ini. Kisah Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya sama-sama 1, 2, 3. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sekali lagi, baca apa yang mereka katakan. 1, 2, 3. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh, sekali lagi terakhir. Kami menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sekarang tolong multimedia bantu saya. Yohanes 14 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 14 ayat 13. Lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, apa? Dalam namaku, aku akan. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, apabila engkau meminta sesuatu dalam namaku, demi atau dalam? Dalam. Tapi tadi kita baca Kisah Rasul 19 ayat 13. Anak-anak sekewa berkata, kami menyumpahi kamu demi. Hari ini saya tidak mau bicara soal mana kalimat yang tepat. Sebab saya mencoba mematahkan. Sebab ada orang beranggapan kalau kata-kata saya tepat, maka doa saya akan lebih tokcer. Sebab ada jemaat datang sama saya cerita masalahnya dan dia bertanya, Pak Pendeta apa yang harus saya lakukan? Saya berkata doa. Dia bilang doa bagaimana? Doa sama Tuhan Yesus. Seperti biasa Anda berdoa. Maksud saya dia bilang, Pak Pendeta boleh bantu tuliskan sama saya kata-kata doanya bagaimana? Saya bilang ini jemaat berarti berpikir kalau saya menyebutkan kata-kata yang tepat, kata-kata yang benar, maka doa saya akan lebih dijawab oleh Tuhan. Berarti Anda jadikan doa mantra, Anda buat doa jadi sumber kuasa baru di luar Yesus. Saya ini waktu muda remaja suka duduk dengar-dengar pendeta tua cerita. Makanya saya muda ini jadi pendeta gara-gara kebanyakan duduk dengar pendeta tua, kumpul sama orang tua. Makanya muka saya tua terus. Kelihatan tua. Masih muda kelihatan tua. Kebanyakan kumpul dengan pendeta tua. Dan mereka cerita satu kali ada di tempat kami di Manado. Ada KKR. Ada seorang pendeta KKR. Kebangunan Rohani. Dan dalam KKR itu hadirat Tuhan begitu luar biasa terjadi. Kesembuhan mulai terjadi. Dan di tengah-tengah kesembuhan, sang pendeta yang memimpin KKR berkata, mari jemaat terus berdoa. Mujizat Tuhan terjadi. Dia ada sambil menyanyi lagu. Dan dia angkat lagu. Bulirnya, bulirnya, bulirnya sungguh heran. Bulirnya, bulirnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Oleh kuasa Tuhan tertolong. Bulirnya, tiba-tiba orang di sebelah berkata, Pak Pendeta bukan bulirnya, bilurnya. Tapi aneh hari itu banyak orang sembuh. Jadi mereka sembuh bukan karena bilur Yesus, mereka sembuh karena bulir Yesus. Sebab yang buat mujizat bukan kata-kata kita, yang buat mujizat adalah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah umatnya. Kita selalu berpendapat salah. Dan saya dengar sendiri ada pendeta mendoakan orang tuli, dia taruh tangan di telinga orang tuli, dia berdoa begini, dalam nama Yesus yang buta melihat.
Dia doakan orang tuli, dia sebut yang buta melihat. Anehnya yang tuli mendengar. Dan saya berkata amin, Tuhan tidak mendengar apa yang saya katakan, Tuhan melihat hati. Sebab kuasa itu tidak ditentukan oleh kata-kata kita, kuasa itu ditentukan oleh Yesus, hadirat Tuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau saya pikir Anda akan tergugah kalau saya kasih khotbah dengan kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang dramatisir, maka saya sudah membangun sumber kuasa baru selain daripada Yesus. Sebab saya berpendapat orang dijamah oleh kuasa Tuhan bukan oleh karena kehadiran Tuhan, tapi karena kata-kata khotbah saya yang indah. Saya tidak mau mempersoalkan soal dalam nama Yesus atau demi nama Yesus. Saya hanya percaya begini, Alkitab sengaja menulis itu secara spesifik untuk menunjukkan kepada kita kenapa anak-anak Skewa berkata demi nama Yesus, sebab mereka sendiri tidak ada di dalam Yesus. Dia suruh kamu minta dalam nama Yesus. Kenapa bukan demi nama Yesus? Sebab syarat untuk melihat kuasa dari doa yang dijawab adalah kamu sendiri yang berdoa ada di dalam Yesus. Tapi jemaat kan sudah pinter dengar pendeta berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mulai pakai dalam nama Yesus. Tapi tadi kembali lagi sama. Anda boleh bilang dalam nama Yesus. Tapi kalau Anda sendiri tidak ada di dalam Yesus. Berarti Anda seperti anak Skewa. Cuma pakai nama Yesus. Sebab sumber kuasa cuma satu. Yesus. Terakhir Lukas 22, hari ini semangat ya. Lega saya, sebab jemaat, sumber kuasa Yesus. Yang perlu Anda cari dalam ibadah Yesus. Kalau Anda sudah ketemu Yesus, Anda sudah tidak perlu didoakan pendeta. Mana lebih sakti, Yesusnya atau pendetanya? Tapi kenyataannya, walaupun sudah mengalami hadirat Tuhan, masih uber-uber pendeta. Saya mau kita dewasa. Pendeta jangan dijadikan sumber kuasa baru di luar Yesus. Halo? Sudah mengalami jemaat Tuhan, pulang masih nguber pendeta. Apa Yesus kurang sakti? Lukas 22 ayat 42. Doa Taman Getsemani. Saya tahu Anda hafal muka-muka Alkitab. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, biarkan cawan ini lalu daripadaku. Tapi bagian kedua dari doa Bapa kami, bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Orang Kristen ini juga. Orang Kristen selalu berpendapat Yesus bergumul di Taman Getsemani sehingga darahnya keluar bagaikan peluh sebab dia takut dengan penderitaan salib. Saya bilang itu tafsiran yang sangat aneh. Kenapa sangat aneh? Sebab dari semula Yesus mengajarkan begini. Ingat perkataan bahagia paling terakhir. Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dari semula dia sudah ajar bahwa kalau kita mengikuti yang benar, kita berada pada jalan kebenaran, mengikuti Yesus, Anda siap-siap dianiaya. Dia bilang kalau benih satu pengajaran dicatat oleh 4 Injil, Anda akan temukan tidak banyak pengajaran Yesus yang ditulis oleh 4 Injil. Dan satu pengajaran yang dicatat oleh 4 Injil adalah ketika Tuhan Yesus berkata, apabila biji itu, benih itu tidak pernah jatuh ke tanah dan mati, maka dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawa. Tetapi siapa yang tidak menyayangkan nyawanya karena kebenaran, maka dia akan memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Dari awal sampai akhir dia sudah bicara bahwa kita akan menderita bahkan mati karena kebenaran.
Sekarang dia sendiri takut mati karena kebenaran. Kan aneh. Kalau begitu apa pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan soal cawan penderitaan. Pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia memastikan bahwa kalau dia harus naik di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib, itu adalah bagian dari kehendak Bapa dalam kehidupannya. Kalau Anda mau menderita, pastikan penderitaan Anda karena Anda ada dalam kehendak Bapa. Jangan Anda nyolong, ketahuan, mulai disiksa orang, dibully orang, ketangkap polisi, masuk penjara, ditanya kok bisa begini Pak? Anda jawab proses. Proses siapa? Ini salib saya Pak. Waduh. Untung pendeta. Jaga baik-baik ini mulut. Anda yang buat salah, Anda tanggung dong kesalahan. Jangan bilang proses. Jangan bilang salib. Sebab ada penderitaan yang bukan kehendak Bapa. Yesus memastikan kalau dia harus mati, dia mati karena he is in the center of the will of God. Dia ada di pusat dari kehendak Bapa. Pernah tahu orang kalau putar-putar, dulu teman SMP suka putar-putar buku ini. Anda putar, kemudian Anda taruh barang di pinggir dari barang yang Anda putar, Anda taruh barang, Anda putar, apa yang akan terjadi dengan barang ini? Terlempar keluar. Namanya gaya sentrifugal, gaya mendorong sesuatu barang keluar dari gerakan melingkar. Tapi anehnya kalau Anda putar, kemudian Anda taruh barang ini di pusat dari putaran, apa yang akan terjadi dengan barang itu? Dia tetap tinggal di situ. Saya mau bilang, orang Kristen yang selalu main pinggir-pinggir kehendak Tuhan, satu kali akan terlempar keluar. Ada ayatnya, ada. Kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Kamu suam-suam kuku. Maka aku akan memuntahkan kamu keluar. Kalau Anda mau, Anda tetap dalam Tuhan, ini kuncinya. Be in the center of the will of God. Ada di pusat. Selalu main mepet. Anda mepet kali, lama-lama Anda tercebur kali. Oh, saya dulu anak-anak muda, waktu jadi pendeta banyak orang muda layani orang muda. Salah satu pertanyaan ditanyakan, kak, boleh tanya? Ya, boleh tanya. Saya punya pacar kan perempuan, pacar saya perempuan ulang tahun. Boleh cium dahi? Boleh, cium dahi ya, ulang tahun cium dahi, boleh. Dosa enggak dosa. Kak tanya lagi ya, apa? Kalau cium dahi, tapi kalau cium pipi, saya bilang abis dahi, pipi pasti kamu tanya bibir, abis bibir mana-mana lu mau. Selalu mepet. Sama jemaat sama. Pak dosa tidak dosa. Kalau tidak dosa dia tambah minggir. Dosa tidak dosa. Akhirnya selalu jalan di perbatasan antara dosa dan tidak dosa. Tidak dosa, rasa dosa. Tidak dosa, rasa dosa. Tidak dosa, lama-lama dosa. Tidak dosa. Dosa. Tidak dosa. Kalau Anda main begitu, satu kali Anda akan terlempar keluar. Ikut Tuhan radikal. Di pusat daripada rencana Bapa. Makanya Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja, ayo muka-muka Alkitab, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, siapa yang mengasihi dia? Roma 8:28 kan yang mengasihi dia. Kemudian siapa yang mengasihi dia? Saya. Tapi Roma 8:28 tidak berkata begitu. Dia berkata siapa yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Artinya kalau Anda tidak ada dalam kehendak dan rencana Tuhan, jangan pernah klaim ini ayat. Ayat ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Ayat ini hanya berlaku bagi mereka yang ada di dalam rencananya. Sebab ketika Anda ada di dalam
That's the key to the power. Mari pemain musik, daripada marah-marah terus. Pulang harus tensi darah saya. Habis puluhan tahun jemaat diajarin, ngajar pendeta. Bukan karena saya pengajar iri sama yang nubuatan, enggak. Tapi kalau Anda model begitu, Anda tidak akan pernah dewasa. Dan kalau Anda tidak pernah dewasa, Anda akan terlempar keluar. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Hari ini yuk radikal dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Makanya yang paling penting cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan masuk ke dalam kehendak itu. Apabila engkau meminta sesuatu dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. 3 hal: mengenal Yesus, bersekutu dalam Yesus, menjadi serupa dengan Yesus.